Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau datang masa yang sukar, ini seluruh penduduk dunia akan mengalami. Kalau kita lihat berita-berita, sekarang ini lagi namanya inflasi. Datang masa-masa yang sukar, sudah ekonomi jatuh, hancur, terus banyak bencana alam, banyak hal-hal yang tidak terduga. Itu banyak. Ada masa yang sukar. Nah, terus ini karakter manusia, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi egois, mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang ini kayak gini. Jadi apapun taruhannya, apapun yang perlu dilakukan, dia akan lakukan demi mengejar uang. Ya, jadi kalau bisa korupsi, korupsilah. Enggak bisa korupsi, ya pelihara tuyul. Ya kan? Apapun bisa dilakukan, menghalalkan segala cara. Terus ada lagi yang yang enggak pakai resiko. Ada namanya ambil uang gaib, bank gaib. Ada itu, ya kan? Nah ini, jadi menjadi hamba uang. Tetapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, ini belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan Tuhan, dengan berkatnya, berkat Tuhan yang sudah kita terima. Nah, ya. Terus mereka akan membual ini omongnya banyak ngomong. Ya. Jadi terlalu banyak ngomong, membual. Dan menyombongkan diri. Kalau sudah banyak ngomong, ini yang diomongkan siapa? Dirinya sendiri, artinya menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Ya, menfitnah. Jadi menjadi penfitnah, artinya menjadi pelaku penfitnah ini. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Maksudnya berani dengan orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, inilah yang terjadi akhir-akhir ini, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita ada apa yang kita lakukan seperti ini, kita akan sama-sama bertobat, ya. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, ya, artinya ini sukanya cuma nuntut orang, Nah, ini tidak tahu mengasihi, tidak berbelas kasihan. Orang yang tidak mengasihi, tidak ada belas kasihan. Tidak mau berdamai. Jadi kalau sudah ada masalah sedikit aja, tidak mau berdamai. Ya, suruh mengampuni, nggak bisa. Suruh memaafkan, sudah tidak ada pintu maaf bagimu. Ya kan, kita goodbye. Hubungan kita di end, katanya, ya kan, selesai. Ya, ini tidak mau berdamai. Terus ada lagi, suka menjelekkan orang, sampai seperti itu. Ya kalau dia ganteng masih mending, ya kan, dia juga jelek loh, menjelekkan orang lagi, ya kan. Nah, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat mengekang dirinya. Jadi kalau sudah emosi, sudah marah, itu meledak-ledak, nggak bisa dikontrol lagi. Itu artinya tidak dapat mengekang diri. Jadi kelihatan banget ini lagi emosi, lagi marah, lagi apa, itu nggak bisa menyembunyikan, wajahnya itu kelihatan sekali. Itu ya, orang yang tidak dapat mengekang diri. Terus garang ini kemarahan yang tidak terbendung. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem, ya kan, dikit-dikit pukul. Ini garang. Nah, ini sudah banyak terjadi. Tidak suka yang baik, Nah, kalau kita lihat, ya zaman sekarang, coba yang baik justru ditindas, yang baik ditolak, ya kan, yang baik dimaki-maki, yang benar dimaki-maki, disalah-salahkan. Karena apa? Kalau ketahuan yang jujur, ya mereka nggak bisa kompromi masalahnya, ya kan. Nah, ini tidak suka yang baik.
suka mengkhianat. Nah ini perhatikan, suka mengkhianat ini bukan cuma untuk kaum politik saja, tapi kadang-kadang kita sendiri itu bisa menjadi namanya pengkhianat. Pengkhianat ini kayak gini, jadi nggak ada kesetiaan kepada pimpinan kita, nggak ada kesetiaan terhadap orang yang di atas kita. Itu namanya pengkhianatan. Tidak bisa mengasihi suami atau istri, ya kan? Nah itu juga kita bisa menjadi pengkhianat terhadap kekudusan pernikahan. Nah ini, jadi perhatikan, kalau ini masih ada, ya kita harus bertobat. Ya, tidak berpikir panjang. Nah ini yang namanya sumbu pendek. Ya, dikit-dikit diar gitu, ya kan, meledak, dikit-dikit meledak. Sumbunya pendek, tidak berpikir panjang. Nah kalau orang yang berpikirnya panjang, ini menjadi orang yang sabar. Orang yang disuruh nunggu, oh ya tunggu sebentar, ya kan. Tetapi seperti anak kecil, enggak, pokoknya sekarang. Nah, itu. Jadi sumbunya pendek, tidak berpikir panjang, tidak berpikir nanti resikonya seperti apa. Yang penting aku harus dapat. Nah ini, berlagak tahu, berlagak. Tapi coba kalau kita lihat, ya kami sering kumpul dengan bapak-bapak di pasar, di pos itu kalau nunggu ibu sedang belanja. Itu kalau ngobrol kayak kadang wah orang ini tahu banget soal politik gitu kan, tahu banget soal ekonomi dunia kayaknya, tapi ya bener-bener tahu apa enggak, bisa praktek enggak. Nah, itu namanya cuma berlagak tahu, ya kan. Nah terus lebih menuruti apa? Hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsu. Nah ini perhatikan, kalau yang biasanya lebih menuruti hawa nafsu ini yang umuran remaja-remaja ini biasanya memang agak sulit membendung nafsu, lebih tinggi, ya, lebih dominan nafsunya. Tapi orang tua pun bisa terjadi, orang yang sudah umur pun biasanya bisa, kalau nggak bisa mengendalikan diri, lebih menuruti apa? Hawa nafsu. Nah, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini perhatikan, kalau ini masih ada, ya segera kita bertobat, ya. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah, artinya minggu ke gereja, ada komsel, ada doa, ya kan. Jadi secara lahiriah, yang kelihatan itu yang di luar sebenarnya. Tetapi bagaimana kita menangkap semua seperti yang isi hati Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, gitu ya. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, Ya kalau nyanyi aja kayak iya luar biasa. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, amin. Wah, tetapi ketika di rumah ada masalah, langsung aku tak sanggup lagi menerima semua ini, ya kan. Nah ini, jadi kalau di gereja, wah luar biasa, ya dia sanggup melakukan perkara yang besar. Coba di rumah ada masalah, baru masalah sedikit aja sudah nyanyinya, aku tak sanggup lagi menerima derita ini, ya Pak Delisa ya. Harus semangat. Nah ini terus, nah ini jauhilah mereka itu, jadi memungkiri kekuatannya. Jadi kita harus percaya Tuhan itu dahsyat, bukan cuma di gereja sana tetapi di tempat kita pun Tuhan itu dahsyat. Orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup. Menyelundup itu apa sih? Datang diam-diam.
Nah, seperti cicak itu kan, diam-diam merayap, langsung ada seekor nyamuk lalu ditangkap, ya kan. Nah ini, jadi ini sesuatu yang dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia, mengikat manusia dalam jeratnya supaya sama-sama nantinya masuk ke neraka, ya kan. Nah ini, jadi sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Kalau kita di sini mungkin enggak ada, tetapi saya dengar-dengar cerita yang sering konseling ke saya dari luar pulau sana, ya. Nah, terus ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, kayaknya itu pengen diajar gitu, sampai ada acara YouTube, ya, ada KKR ikut, ada apa-apa ikut, Zoom, doa bersama ikut, di mana-mana ikut. Itu kan bagus sebenarnya, selalu ingin diajar, ya. Tapi masalahnya gini, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal apa? Kebenaran. Terus apa gunanya banyak belajar tapi nggak mengenal kebenaran? Apa ada faedahnya? Ya kan? Nah ini, ada acara apa-apa ikut gitu ya. Ada apa namanya? Seminar-seminar ikut, tetapi nggak mengenal kebenaran. Apa artinya semuanya ini? Nah ini. Terus ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Ini perhatikan, justru kadang-kadang hamba-hamba Tuhan yang benar ini malah ditentang. Ya, menentang hamba Tuhan yang benar sama dengan menentang kebenaran. Jadi perlu hati-hati. Ya, walaupun sejelek-jelek apa, saya sendiri secara pribadi kalau sama hamba Tuhan saya tidak akan berani seperti Daud, ya kan. Walaupun Saul ini sudah kelihatan sudah jatuh dalam dosa, tetapi Daud tidak berani sekalipun menentang Saul, membunuh Saul dia tidak mau, karena saya tidak mau mencelakai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Artinya sudah ada tanda ini milik Tuhan, gitu ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau apa yang salah, doakan aja, biar Tuhan sendiri yang akan menegur, memberi pengertian. Ya, kalau teguran dari Tuhan lebih mengena daripada apa namanya kita demo, ya kan. Nah ini sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran Tuhan ditentang. Nah, kalau ngomong ya mari kita bela kebenaran, ya sedangkan mereka sendiri nggak benar tapi bisa ngomong membela kebenaran, gitu ya. Dikatakan akal mereka apa? Bobrok. Akal mereka bobrok. Ini bobrok ini sebenarnya dalam bahasa Jawa, tapi tahu enggak bobrok itu apa artinya? Bobrok itu sudah rusak, ya, sesuatu yang sudah rusak. Jadi akal mereka sudah rusak itu, dan iman mereka tidak tahan uji. Iman mereka tidak tahan uji. Ya, bagaimana mau tahan uji kalau kebenaran aja mereka tidak kenal? Ya, orang yang mengenal kebenaran itu akan selalu berkata benar di atas yang benar, salah di atas yang salah. Ya, walaupun kita yang salah, ya kita harus mengakui saya salah. Amin. Jadi tetap berbicara sesuai apa adanya, gitu ya. Nah, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah ini, jadi ini yang akan terjadi. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kebodohan mereka nyata, nggak perlu kita ngomong, nggak perlu kita ngungkit, itu kebodohannya muncul sendiri, akan nyata. Lukas 17 ayat 26 sampai 30.
Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Hari anak manusia, hari-hari anak manusia, artinya ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu sama seperti keadaannya zaman Nuh. Nah, zaman Nuh seperti apa manusianya? Mereka makan dan minum. Nah, coba kalau kita lihat, apakah makan dan minum itu salah? Oh enggak. Yang dimaksud makan dan minum apa? Pesta pora, suka pesta pora. Lebih suka mewah-mewahan, pesta pora. Ya, mabuk-mabukan itu artinya. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Apakah menikah itu salah? Tidak. Tetapi kalau hidupnya cuma kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai terus, itu yang salah. Ya kan? Mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Membinasakan semua. Nah, jadi keadaan manusia di akhir zaman ini gambarannya seperti zamannya Nabi Nuh. Ya, ketika datang air bah ini, kehidupan manusia cuma makan minum, artinya nggak tahu tujuan hidup, tidak mengenal Tuhan, gitu ya. Nah, jadi cuma yang penting bisa makan cukup, minum cukup. Ada yang seperti itu, nggak tahu pokoknya tujuannya mau kemana. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki tujuan hidup. Amin. Tujuan kita kemana? Nah, itu cari kehendak Tuhan, cari kebenarannya. Nah, terus ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Hampir sama ya. Nah, cuma gini, ini yang kalau menangkapnya secara positif, ini pelaku-pelaku bisnis ini nangkep sesuatu yang luar biasa. Apa? Bisnis yang akan kekal sampai akhir zaman. Yang kekal sampai akhir zaman karena di sini makan dan minum, artinya kalau bisnisnya kuliner itu akan bertahan sampai akhir zaman. Karena orang suka makan, suka minum. Jadi terus gitu ada nafsu untuk pengen memiliki segala sesuatu. Mereka menanam dan membangun. Nah, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Mereka lengah, mereka tidak tahu, semuanya kelihatan aman-aman saja. Ya, lengah, tiba-tiba api turun, api belerang turun menghantam mereka, semuanya binasa. Apa yang perlu kita persiapkan untuk anak-anak Tuhan? Ya, menghadapi akhir zaman ini. Ya, kalau gini, kita jangan lagi berpegang kepada masa lalu. Jadi seringkali, wah dulu saya kayak gini, bisa maju, bisa pelayanan. Tetapi yang penting adalah sekarangnya. Tantangannya beda dengan zaman dulu. Ya kan? Zaman dulu dengan sekarang jelas beda. Triknya itu bisa macam-macam, bisa beda, bisa berubah. Nah, keadaan zaman berubah, kita pun harus berubah. Amin. Ya memang Tuhan tidak pernah berubah, tapi kuasanya kan masih tetap sama. Ya kan? Kitanya yang harus berubah, harus bertumbuh, harus lebih dewasa maksudnya. Berubahnya bukan, wah, katanya Tuhan Yesus nggak pernah berubah, aku juga nggak akan berubah. Ya jangan, ya kan. Kita harus berubah. Ya kalau Tuhan Yesus dilakukan kan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tapi kalau kita harusnya lagunya dibalik itu. Ya kan? Kalau untuk kita ya, aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin. Yang ku kasihi
kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kita diubahkan untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus nggak berubah? Lah, kalau berubah patokannya akan berubah-ubah, ya kan? Patokannya tetap Yesus. Ya, kita yang harus berubah menjadi semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Nah, kita yang harus diubahkan, ya. Terus seperti ini yang tadi malam kita baca, ya, di Efesus 5 ayat 15 sampai 21, yang dikatakan, karena itu perhatikanlah hidupmu dengan apa? Seksama. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Perhatikan. Jadi lihat dirimu, lihat pertumbuhan imanmu. Ya, jangan lihat orang lain, tapi lihat dirimu sendiri. Ya, lihat diri kita sendiri. Nah, itu ya. Kalau Tuhan itu jelas mau kita ini berubah, kita ini diberkati, kita diurapi, kita dipakai, Tuhan mau. Tetapi apakah kita mau, kita siap, itu jadi pertanyaannya. Makanya perhatikanlah hidupmu dengan seksama, bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus hidup. Bagaimana kita harus hidup? Dikatakan jangan seperti orang bodoh. Ya, jangan seperti orang bodoh, tetapi jadilah seperti orang yang arif, artinya punya pemikiran yang cerdas. Amin. Nah, jadi Tuhan yang memberi kecerdasan itu, Tuhan yang memberi pengertian, pewahyuan. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pewahyuan itu akan muncul. Bisa menerima kebenaran itu yang paling sulit. Jadi kita juga harus mau diajar, tetapi kita juga harus nangkap kebenaran itu. Amin. Nangkap kebenaran. Jadi mulai sekarang kita belajar bukan nuntut orang lain. Gereja mau maju, ini kalau kita masing-masing mau menuntut diri kita sendiri. Ya, menuntut diri kita sendiri. Nah, kenapa harus nuntut diri kita sendiri? Kalau nuntut orang lain pemikirannya beda, ya kan? Tetapi diri kita dulu harus maju dulu, harus jangan seperti yang kita baca tadi ya, suka menjelekkan orang, suka menyalahkan orang. Ya, seperti kalau kita lihat zaman sekarang ini, rezekinya sulit, yang disalahkan siapa? Presidennya, ya kan? Kalau semua harga-harga mahal, ini bukan presiden yang salah, ini memang ekonomi dunia lagi turun, bukan kesalahan dari presiden, ya kan? Nah ini, jadi kalau ada apa-apa jangan salahkan orang lain, tetapi belajar untuk dari diri kita. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan kehendaki atau belum? Amin. Nah ini ya. Nah terus coba ayat dari Lukas 17 ayat 26 sampai 33 ya. Lukas 17 yang tadi, tapi ayat yang 33 ya. Ini supaya kita selamat, supaya kita ini terpelihara. Apa sih yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah ini ayat 33, coba baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. 1, 2, 3. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Barang siapa memelihara nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Bukan nggak boleh memelihara nyawa, ini maksudnya seringkali melindungi, yang penting aku aman. Mau bohong mau apa, yang penting aman, itu jangan sampai kita lakukan. Lebih baik apa adanya. Amin. Biar apa yang dilihat orang ya itu. Nah, jadi barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi lebih baik serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan,
Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Amin. Nah ini jadi jangan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, menjadi sandaran hidup kita, terus menjadi tempat yang kokoh, tempat kita berlindung. Amin. Nah ini jadi kita sudah lihat semuanya bagaimana kehidupan manusia akhir zaman. Kita jangan ada di antara salah satu yang seperti itu. Amin. Tetapi kita harus keluar dari semuanya ini. Dikatakan tadi jangan dekati. Jadi jangan dekati yang seperti itu tadi. Nah, tetapi kita harus menjauh, kita justru harus mendekat kepada Tuhan. Itu yang namanya memelihara nyawa. Memelihara nyawa. Serahkan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memperolehnya. Apa yang kita peroleh, nah justru apa yang kita rindukan, tetapi kita serahkan, itu yang kita akan dapatkan. Amin. Nah seperti yang di Yohanes 15 yang kemarin sudah kita baca, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, serahkan kepada Tuhan. Justru kita akan memperolehnya. Amin. Oke, saya kira ini kita akan berdoa. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya, ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara, serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya, ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara, berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia berseru kepadanya, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, haleluya. Cuma Tuhan tempat perlindungan kita. Hanya Yesus tempat kita berseru, dan Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup memberikan damai sejahtera yang abadi.